Pukul 5.10. Keterikatan oleh kebiasaan buruk. Sebagai penutup bab ini mari kita tinjau salah satu cara yang ampuh untuk mengatasi kebiasaan buruk yang mengikat seseorang. Namun perlu disadari bahwa sumber keterikatan ini ada dua, keterikatan dengan iblis, atau sifat manusia lama, seseorang, atau gabungan dari keduanya. 5.10.1 Kebiasaan buruk berlatar belakang kuasa iblis. Banyak sekali jenis kuasa iblis yang membangkitkan kebiasaan buruk di dalam diri seseorang. Contoh yang gamblang terlihat pada kasus Bapak It pasal -2.4, yang diikat oleh kebiasaan berzinah, berlatar belakang dari kuasa iblis, roh zina. Alkitab mengajar dengan jelas tentang hadirnya roh dusta, yang merangsang manusia untuk berdusta seperti di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 21-22 lebih besar dari, tentang roh ketakutan, yang membuat manusia muda ketakutan di 2 Timotius 1 ayat 7, roh pemecah, yang menggerakkan orang untuk suka memecah belah di Galatia 5 ayat 20. Selanjutnya, pengalaman hamba-hamba Tuhan pelayan pelepasan menunjukkan adanya roh-roh najis lainnya, seperti, setan rokok, setan judi, roh amarah, roh homoseks, roh onani, roh bengis, roh kritik, roh kleptomania, roh pemalas dan banyak lagi lainnya. Setiap roh najis mampu menyumbangkan satu perilaku sumbang dalam diri orang yang dihuninya. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang dibangkitkan oleh roh-roh najis ini dengan cepat akan mereda, kalau orang yang bersangkutan, dengan iman, menggunakan kuasa Yesus dan setiap hari mengusir roh najis yang bersangkutan. Di bawah ini disajikan satu contoh doa pengusiran roh amarah, yang perlu dipanjatkan oleh setiap orang yang bersifat pemarah. Anda akan merasakan padamnya sifat pemarah Anda dalam tempo sebulan, 2 saja, asal saja Anda sudah tuntas mengalami kelepasan dari ikatan-ikatan iblis. Doa pengusiran roh najis dari diri sendiri. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, saya ingin sekali menjalani kehidupan hari ini tanpa amarah. Mematuhi pengajaran Tuhan pada Mazmur 37 ayat 8. Namun saya lemah, Bapa, saya tidak mampu mengendalikan sendiri sifat pemarah itu. Oleh sebab itu saya mohon kuasa Yesus mendukung saya. Demi nama Yesus Kristus, saya musnahkan roh amarah dari diriku. Kuasa roh amarah dihancurkan dari dalam diriku. Saya tidak mau dirangsang untuk berbuat amarah, setan. Saya ingin memiliki sifat lemah lembut, demi kemuliaan bagi Yesus Kristus, Juru Selamatku, terima kasih ya. Tuhan Yesus, amin. 5.10.2 Mengatasi sifat manusia lama. Yohanes 3 ayat 3-5 merekam pernyataan Yesus tentang perlunya Anda dilahirkan kembali, supaya layak memasuki kerajaan sorga. Salah satu unsur dari kelahiran rohani adalah perubahan sifat manusia lama menjadi bersifat baru, sesuai untuk menjadi warga kerajaan sorga. Perubahan ini bukanlah proses yang selesai dalam satu malam. Oleh sebab itu, rasanya Anda memerlukan satu catatan khusus, boleh dirahasiakan, tentang sifat-sifat buruk yang masih Anda miliki. Sebagai pedoman untuk mengerti sifat-sifat yang berkenan di hati Tuhan, dan sifat-sifat yang mendukakan hatinya, bacalah Galatia 5 ayat 19-23, juga Markus 7 ayat 21-23, Efesus 4 ayat 31-32, Roma 1 ayat 28-31. Buatlah catatan sifat buruk Anda berpedomankan ayat-ayat itu. Berdoalah setiap pagi, mohon pertolongan Tuhan Yesus untuk merubah sifat Anda, contohnya sebagai berikut. Doa untuk merubah kebiasaan buruk. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, saya di sini, sebut nama Anda, mohon pertolongan Tuhan untuk merubah sifat atau kebiasaan buruk yang selama ini saya miliki. Saya tidak mau lagi diperhamba oleh sifat pemalas, saya tidak mau lagi ditunggangi sifat penidur yang merugikan itu. Saya ingin bebas dari kebiasaan berjudi yang telah merusak rumah tangga saya mau lepas dari sifat-sifat yang memalukan itu. Tolonglah saya, ya Tuhan Yesus, robahlah sifat-sifat saya yang buruk itu ya Tuhan. Tidak sulit bagimu Tuhan, karena Dikaulah yang telah menciptakan saya, Dikau pasti mengenal sejak dari dalam kandungan ibuku. Beri saya hati yang baru itu, ya Tuhan Yesus, seperti yang Dikau firmankan di dalam Yehezkiel 36 ayat 25-26. Dengan hati yang baru, dengan sifat-sifat yang baik yang dari Yesus, barulah saya dapat hidup memuliakan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan. Amin. Bagian 6. PENUTUP.
Bab penutup ini berisi penyampaian pesan-pesan bagi pembaca, pendeta, ataupun lembaga penginjilan yang menerima penyampaian ini. Dengan harapan agar semua kita bekerja sama, masing-masing menyumbangkan sedikit penghasilannya untuk memperluas kerajaan sorga, menekan kuasa-kuasa iblis, dan kalau boleh, mengosongkan neraka sambil memenuhi sorga. Pembaca yang dikasihi Tuhan Yesus, perlu ditekankan di sini bahwa penyampaian materi ini tidak mengandung maksud-maksud komersil. Penerbitan buku ini terdorong oleh kerisauan yang mendalam setelah melihat berjuta-juta saudara kita umat Kristiani sangat memerlukan pembebasan dari perhamba iblis. Kepada lembaga penginjilan yang ingin menerima buku ini, saya sampaikan bahwa buku ini tidak terkena hak cipta atau copyright. Hak cipta buku ini berada di tangan Tuhan Yesus sendiri. Jadi saudara bebas menyalin, memperbanyak, ataupun menyadurnya. Namun kalau Anda merubah sebagian isinya, seyogyanya Anda menyingkirkan nama penulis, menyingkirkan nama Wisma Gembala juga, lalu mencantumkan identitas lembaga Anda, demi pertanggungan jawab isi tulisan. Kami tidak keberatan untuk dihilangkan dari isi buku ini, sebab kami tetap dalam sikap, biarlah saya semakin kecil asalkan Yesus semakin besar, Yohanes 3 ayat 30. Jadi kita masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus saja, guru kita satu-satunya Matius 23 ayat 8. Kepada para hamba Tuhan yang membaca buku ini, saya menginsyafi bahwa Anda tidak banyak beroleh berkat dari pembacaan buku ini, apalagi kalau Anda biasa memberikan pelayanan pelepasan. Penulisan buku ini dimaksudkan juga untuk memperkaya jenis pelayanan kita bagi Tuhan Yesus Raja dan Pemimpin kita. Kita tidak dapat berpuas diri dengan mengandalkan cara-cara yang lazim, misalnya melalui kebaktian kebangunan rohani, ataupun pelayanan bertatap muka. Jadi biarlah Tuhan memakai buku ini, juga fotokopi ataupun terjemahannya, untuk menolong umat yang akan ditolongnya. Biarlah penulis semakin kecil, asalkan Tuhan Yesus semakin mulia. Mohon diingat, jutaan saudara kita di Indonesia saja membutuhkan pelayanan pelepasan, sehingga cara-cara yang lazim tidak memadai lagi. Kita berpacu dengan waktu, sementara iblis pun bekerja hebat menjerumuskan banyak saudara kita ke dalam cengkeraman kegelapan. Kepada Anda pun saya mengundang untuk memperbanyak buku ini dan membagikannya, ataupun mengkhotbahkannya di tengah jemaat Anda. Sekali lagi, buku ini tidak dikuasai oleh hak cipta. Sebagai kata akhir, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Bapa Sorgawi, di dalam nama Yesus Kristus, yang telah menggerakkan penulis sehingga tersusun buku kesaksian kecil ini. Karyanya masih akan berlangsung, memenangkan banyak orang. Bagi kemuliaan nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Lampiran 1, berbagai cara pelanggaran hukum Tuhan. Baca, Keluaran 20 ayat 1-17. Hukum ke-1, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Banyak hal dapat menjadi Tuhan lain, berbagai sesembahan agama, sesembahan suku bangsa termasuk juga orang-orang besar, suami, istri orang tua ataupun anak, seperti dalam Matius 10 ayat 37 mungkin juga Anda pertuhankan. Begitu pula, bos atasan, benda warisan, benda kenang-kenangan, dan lain-lain, mungkin Anda pertuhankan. Pertobatkanlah dan singkirkan benda-benda itu. Lampiran 2 menguraikannya secara lebih terperinci. Hukum kedua, diringkas, jangan menyembah berhala. Diperinci dalam lampiran 2, usir roh-roh berhala. Hukum ketiga, ringkasan, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Berseloroh atau menceritakan lelucon atau anekdote yang melibatkan nama Tuhan. Menghujat nama Tuhan atau memaki Tuhan. Usir pergi roh hujat. Hukum keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apakah Anda sudah menghormati dan mengkuduskan hari yang ditentukan untuk berbakti kepada Tuhan Yesus dan beristirahat dari pekerjaan duniawi Anda? Sering bolos dari kebaktian hanya untuk urusan duniawi. Pertobatkanlah. Hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu. Berkelahi, bermusuhan dengan orang tua, melarikan diri dari rumah, tidak mau mengurus orang tua yang sudah lemah sakitan, menikah tanpa izin, kawin lari. Walaupun Anda kemudian diberkati di gereja, hal ini tidak menghapuskan dosa pembangkangan, hukum kelima, dan dosa zina kalau ada terjadi sebelum pemberkatan. Mengutuki orang tua, tidak memenuhi harapan orang tua, keadaannya lebih gawat lagi kalau orang tua sempat berjanji kepada Tuhan bahwa Anda akan menjadi pendeta. Hukum keenam, jangan membunuh. Membunuh manusia, dengan tangan sendiri atau meminjam tangan orang lain.
membunuh janin, pengguguran kandungan, bahkan sekedar mengantarkan atau membiayai pengguguran pun. Tuhan sendiri yang menuntut balas atas darah janin itu. Kejadian 9 ayat 5-6. Anda dirasuk roh bengis atau roh pembunuh melalui peristiwa itu. Pertobatkan dan musnahkan roh najis itu. Hukum ketujuh, jangan berzinah. Berhubungan kelamin di luar pernikahan yang diberkati. Berkelamin dengan yang bukan istri, suami sendiri, dengan sesama laki-laki perempuan, dengan ternak hewan lainnya. Manusia dirasuk roh zina melalui dosa ini. Pertobatkanlah dan musnahkan roh-roh zina. Berkelamin dengan roh jahat incubus, Kejadian 6 ayat 1-4. Pertobatkan, usir roh jahat itu, cari pelayanan pelepasan. Hukum ke-8, jangan mencuri. Mencuri dengan tangan sendiri, menyuruh orang lain mencuri, korupsi, merampok, menodong, penjambretan, dan lain-lain. Tegasnya, mengambil sesuatu yang bukan hak Anda. Anda dirasuk oleh roh pencuri melalui dosa ini. Pertobatkanlah dan usir pergi roh pencuri itu. Hukum ke-9, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Semua dusta adalah dosa, termasuk fitnah, tipu dan lain-lain, menjadikan Anda anak iblis, sebab iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 43-44. Usir pergi roh dusta, baca juga Matius 5 ayat 37. Hukum ke-10, ringkasan, jangan mengingini milik orang lain. Mengingini, hasrat memiliki milik orang lain. Ini adalah dosa ambisi. Dahulu kala iblis jatuh ke dalam dosa demikian. Yesaya 14 ayat 12-15. Boleh jadi menyeret Anda untuk mencuri atau merampas. Pertobatkan dan usir pergi roh ambisi. Lampiran 2, kuasa gelap dan keterlibatan manusia. 1. Penelusuran persembunyian kuasa gelap. Bukalah acara penelusuran ini dengan berdoa. Mohon bantuan Tuhan Yesus agar kuasanya membantu Anda, membongkar ingatan Anda dan mengungkapkan berbagai peristiwa persekutuan dengan kuasa gelap di masa lalu. Ingat-ingat apa-apa yang telah diperbuat atau sudah terjadi terhadap bagian-bagian tubuh Anda, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Juga terhadap rumah tinggal Anda. 2. Penelusuran masuknya kuasa gelap sepanjang waktu. A. Sebelum hari lahir, dosa leluhur, garis kutuk atau ikatan warisan. Ingat-ingat riwayat leluhur, tulah garis kutuk perlu dibatalkan. Ada anak yang diminta dari dukun, anak hasil persinahan atau kelahiran di luar pernikahan. B. Sewaktu masih di dalam rahim atau dalam kandungan, menerima jasa iblis atau jamahan dukun. C. Saat kelahiran, dibantu dukun atau dimanterai. D. Sewaktu bayi, dipersembahkan atau diobati. E. Semasa remaja, terbawa teman ke dukun atau orang pintar, diberi jimat oleh orang tua, diupacarakan secara animistis. F. Setelah dewasa, untuk karir, kekebalan, keselamatan, pemikat. G. Menjelang saat pernikahan, suami istri diminta, atau dijodohkan dukun paranormal, upacara khusus animistis oleh tetua. H. Selama bekerja, berkeluarga, sakit, keselamatan, kekayaan, karir, minta anak, menjaga anak-anak, wibawa, DCB. 3. Bentuk-bentuk kuasa gelap dan berhala. A. Mantra dan sejenisnya. Dapat berupa kalimat yang tidak dimengerti manusia, ataupun yang dimengerti, misalnya dari Al-Quran, Perjanjian Lama, dan lain-lain, yang ekstrim, dari Kitab Wahyu. Jangan terkecoh oleh penggunaan istilah, Allah, Tuhan, Debata, Kudus, Suci, Desen sebagainya. Titik koma, jampi, mantra, amalan, mantra satu kata, semuanya harus diikat dan dihancurkan kuasanya demi nama Yesus. B. Makanan, minuman, benda yang ditelan. Dari restoran-restoran tertentu Cina, Jepang, 999, waspadailah, jangan sembarang makan di restoran. Benda yang diminum, ditelan atas perintah atau petunjuk dukun atau paranormal, air jampi, darah, ikan hidup, kodok, air raksa, padi, butiran jadam, dan lain-lain. Minuman, asap kemenyan, ganja, narkotik, dan lain-lain. Doakan, agar kuasa Yesus mengkuduskan isi perut dan bagian badan lainnya yang tersentuh benda iblis itu. C. Benda yang dipakai habis. Air kembang, air jampi untuk mandi, martuk, sampo tertentu, sabun tertentu, camai pomade tertentu, minyak angin yang sudah dijampi.
Perlu dihancurkan atau disingkirkan, bagian tubuh yang terkena benda-benda itu didoakan pengkudusannya. D. Dimasukkan ke dalam badan dengan cara gaib atau operasi. Susuk, isim, goresan, tusukan, susuk debu. Perlu pengeluaran benda itu atau pengkudusannya oleh kuasa Yesus didoakan hamba Tuhan. E. Olahraga, gerakan tubuh, atau postur tubuh. Yoga, Tai Chi Chuan, Wai Tan Kung, Sin Lemba, Siliwa, merpati putih, gerakan tanda tangan, semua ilmu bela diri. Yeremia 17 ayat 5-6. Tuhan Yesus lebih pintar membela diri Anda. Jangan terkecoh oleh sikap Kristiani atau sikap ruku, atau bersila Islam. Didoakan, agar dilupakan dari ingatan. F. Rekreasi, amusement, sulap, hipnotis, sihir. Perlu doa pengkudusan bagian, atau seluruh tubuh yang sempat terpengaruh. Musik, semua musik rock dan roll. Rolling Stone, Beatles mereka memuja setan demi popularitas. Madonna mencemooh Bunda Maria. Hard rock pada umumnya pemusiknya menggunakan kuasa gelap, memukau penonton, dan pengagumnya ketularan. ACDC, singkatan, Antichrist Demons Church. Kiss Key in Satan's Spell, berarti mantra setan sudah direkam ke dalam musik itu, pendengarnya mudah kesetanan. Perlu pengkudusan telinga dan pengikisan irama dan teks lagu dari ingatan Anda. Video game, film video robot Jepang dibuat dengan disertai penyembahan setan, perlu pengkudusan anggota tubuh yang terlibat termasuk ingatan. Lagu-lagu yang tadi mengerti arti asalnya, kadangkala adalah lagu penyembahan setan, misalnya Kumbaya, El Condor Pasa, Gondang, Gending, Uning-uningan, Gending Bali, segala musik dan irama yang memiliki daya pukau enchanting perlu pengkudusan telinga dan ingatan. G. Benda di luar tubuh biasanya perlu dihancurkan. Cincin, gelang, anting-anting, akar bahar, sapu tangan, ada kalanya sudah diisi. Semua keris, rencong, golok, badik, hujur, tunggal panaluan, bukankah semuanya ini senjata pembunuh? Jahe, lada, sekapur sirih, unte pangir, semua benda yang diberikan dukun. Foto kekasih orang tua, bibel, ulos, sepatu, selendang, uang logam, sendal, arloji, dapat menjadi berhala kalau terlalu disayang, dikasihi, atau kalau sudah diisi. Kantong jimat, kalung jimat, tali pusat pusok, poster, kertas isim, Ho, umumnya memiliki daya mempengaruhi manusia secara gaib, dari Arab, dari Cina, ataupun dari Alkitab, misalnya di Yeremia 33 ayat 3. Batu-batu cincin, anting-anting, dan lain-lain, yang dianggap mestika. Rumah diberi berbagai benda, misalnya, sapu lidi, air kelapa, garam, darah ayam, kelapa pisang bendera, kepala kerbau, air jampi, ditanami keris, atau susuk. Kemungkinan oleh pemilik rumah yang lama perlu dilakukan banyak doa pengkudusan rumah dan kebaktian-kebaktian. H. Melalui praktek maupun pelajaran ilmu-ilmu gaib. Ramalan bintang, kartu, gelatik, dan lain-lain paranormal, magnetisme, sihir, harang tinggi, ilmu kebal, dan lain-lain. Kalau Anda sempat aktif belajar dan mempraktekkannya, perlu pelayanan tatap muka guna kepastian pembebasan diri Anda. I. Kuasa gelap yang masuk secara setengah paksa. Hanya mungkin terjadi kalau sebelumnya sudah ada keterikatan, jalur untuk serangan langsung kuasa iblis. Ada kalanya seseorang dalam keadaan tidak sadar sewaktu serangan masuk, misalnya waktu tidur, waktu bayi, waktu panik, waktu sakit hebat, masuk melalui hipnotisme, masuk waktu ziarah ke makam keramat, dan sebagainya. Juga dapat masuk sewaktu menonton pelayanan kuasa gelap, atau sewaktu disuruh guru membuat karangan tentang dukun. J. Memelihara menjadi makhluk halus. Memelihara tuyul, jin, mepet, ular jadi-jadian, harimau, monyet jadi-jadian, DCB. Memerlukan pelayanan tatap muka, berbagai acara atau upacara kuasa gelap khas suku-suku bangsa. Periksalah adat tradisi suku Anda sendiri. Kalau Anda pernah terlibat dalam upacara berat, perlu pelayanan tatap muka. Ziarah ke kuburan, pasang rokok atau bakar kemenyan atau mamele, sesajen di kuburan, berdoa, berbicara kepada si mati, cuci muka di kuburan. Mamele, di rumah, di tempat keramat, dan lain-lain.
Mamelehon namargoar, sebelum disantap, sebelum marbagi jambar. Diupa, diberi beras dengan kur semangat. Diulosi, dengan perlakuan khusus atau ulos khusus. Mamongkal holi, atau papinda saring-saring. Siar-siaran, minahasa, pekompetan, sebagai bagian upacara ataupun bukan bagiannya. Manortor dan manjalo sahala, terutama dalam upacara kematian atau pemindahan makam, mamondasi. Kedua telapak tangan dilambaikan ke wajah sendiri, meminta berkat dari si mati. Menyediakan bakul berisi beras, cabang beringin dan bulir padi, disertai kepala kerbau pada upacara kematian. Menerima, ulos tondi, kandungan berusia 7 bulan. Membangun, meresmikan rumah, tugu, makam, del, secara animistis. Pertunjukan Sigale Gael, del. 5. Beberapa ayat Alkitab tentang kuasa-kuasa kegelapan. A. Tentang orang mati. Jalan pendekat yang seringkali dipakai iblis untuk mengikat. Pengkhotbah 9 ayat 5-6, orang mati tidak tahu apa-apa lagi. Tidak ada upah bagian bagi mereka dalam segala urusan yang terjadi di bawah matahari. Mazmur 146 ayat 4, nyawa melayang, tubuh kembali ke tanah. Lenyap maksud-maksudnya, tidak punya hasrat lagi untuk berhubungan dengan sanak keluarga yang masih hidup. Lukas 9 ayat 59-60 juga Matius 6 ayat 22, biarlah orang mati rohani, mengurus orang mati mereka, tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga di mana-mana. Anda sebaiknya mengurusi orang hidup, jangan sibuk mengurusi bangkai. Tipuan iblis yang sangat sering berhasil, pura-pura menjadi roh orang mati, baca di 1 Samuel 28 ayat 7-20, dan menyuruh orang melakukan pekerjaan yang menjadi kekejian di hadapan Tuhan. B. Ancaman terhadap mereka yang berhubungan dengan kuasa gelap. Mati rohani, setelah dosa pertama manusia Kejadian 3 ayat 1 dan seterusnya. Turunan terkena, hukum kedua, Keluaran 20 ayat 4. Ulangan 18 ayat 9-13, jangan persembahkan anak untuk dibakar, jangan menjadi petenung atau sekedar bertanya kepada petenung. Yesaya 47 ayat 12-15, pemantera, tukang jampi, peramal dengan bintang, neraka bagian mereka. 1 Timotius 4 ayat 1-2, beroleh kep iblis karena melayani kuasa gelap. Yohanes 8 ayat 43-44, iblislah bapakmu. Kamu mau patuh kepadanya, sampai-sampai kamu tidak dapat mengerti firman-Ku. Keturunan terkena akibat dosa dari leluhur Keluaran 20 ayat 4-5, juga Ratapan 5 ayat 7-9, kendati leluhur sudah mati. Anak-anak keturunan, dibunuh Tuhan karena perzinahan rohani orang tua Wahyu 2 ayat 18-24. Ulangan 28 ayat 20-24, 27-46, 58-68, Tuhan menghajar dengan bara Mesir, borok, kedal, kudis, yang tak dapat sembuh kegilaan, kebutaan, kehilangan akal, Tuhan memunahkan keturunanmu. Imamat 20 ayat 1-6, Tuhan menumpas orang, yang pergi kepada petenung dari bangsanya. Yeremia 13 ayat 10-14, seperti ikat pinggang lapuk, orang dicampakkan karena menyembah Tuhan lain tak berguna lagi bagi Tuhan. Yeremia 11 ayat 10-17, jangan berdoa untuk bangsa yang durhaka ini. Yeremia 11 ayat 10-14, Yesaya 59 ayat 1-3, sebelum ikatan dengan kuasa gelap diputuskan, doa-doamu tidak akan terkabul. Lukas 11 ayat 24-26, roh jahat yang sudah terusir, sekembalinya akan menghasilkan akibat yang jauh lebih menyedihkan, kalau tidak dikawal oleh roh Tuhan. Lampiran 3, putuskan ikatan perjanjian dengan iblis, yang diatur oleh leluhur yang masih animistis. Dengan kerisauan hati yang mendalam, penulis mengamati sekian banyak petobat yang sudah lahir baru, ternyata masih terus menampilkan sifat buruk khas dari suku bangsa masing-masing. Ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Filipi 2 ayat 5 yang menyatakan hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Penyembah Tuhan Yesus seyogyanya memiliki kesamaan sifat perilaku dengan Yesus Kristus, bukannya keserupaan sifat dengan iblis, sembahannya, agama, animisme leluhur. Para hamba Tuhan yang memiliki pengalaman luas, dipersilahkan untuk menilai hal itu.
Sifat-sifat buruk khas dari suku bangsa diwarisi melalui ikatan rohani dengan leluhur masing-masing, dan sifat-sifat leluhur yang buruk itu diwarisi dari malaikat iblis yang mereka sembah, yang mereka kira Tuhan, karena ditipu. Dalam doa, penyembahan para leluhur terhadap sembahan mereka, biasa terjadi pernyataan, "Oh Tuhan yang kusembah, kiranya Engkaulah yang melindungi keturunanku satu persatu, dan memberi mereka kehidupan yang bagus." Maka, melalui doa semacam itu, mereka telah mengikat perjanjian dengan iblis mereka kira Tuhan, dan perjanjian itu mengikat seluruh keturunan mereka, karena Mat pukul 12.37. Akibatnya, kendati keturunan itu telah dibaptis oleh gereja, iblis masih dapat mendakwakan bahwa keturunan itu masih umatnya, karena belum ada pernyataan yang diucapkan yang membatalkan perjanjian itu. Mana mungkin tegak perjanjian baru dengan teguh, bila perjanjian buruk yang telah lebih dahulu ditegakkan bersama iblis belum diruntuhkan. Di tanah Batak, di zaman dahulu, biasa terbentuk perjanjian iblisi semacam itu. Marga-marga keturunan si Raja Lontung, misalnya, terikat perjanjian dengan malaikat iblis yang tampil sebagai harimau timpang, babiat si Telpang. Keturunan si Raja Lontung dengan keturunan harimau tidak akan saling mengganggu. Marga Gultom terikat perjanjian dengan malaikat iblis yang tampil sebagai babi rusa yang rusak kedua kaki belakangnya, sementara marga Huta Barat dengan Ulok Situmandi, ular di Sungai Situmandi, dan lain-lain. Ikatan ini sangat kuat bila leluhur itu ada yang sakti, sebab setiap kesaktian sesungguhnya disponsori oleh iblis. Maka malaikat iblis, sponsor kesaktian leluhur itu harus dienyahkan pula dari kehidupan keturunannya, barulah Roh Kudus bebas mensponsori keturunan itu. Yosua 24 ayat 14-25 memahami sungguh masalah perjanjian leluhur dengan ilah asing, sehingga ia menantang orang Yahudi untuk memilih beribadah kepada Tuhan atau kepada Tuhan yang disembah oleh nenek moyang mereka di seberang sungai Efrat dan di Mesir seperti Yosua 24 ayat 14. Semua pemutusan ikatan dengan ilah asing itu dinyatakan secara tersirat di dalam percakapan Yosua dengan orang Israel, sehingga sahlah perjanjian mereka dengan Tuhan. Berdasarkan pemahaman itu penulis telah membatalkan perjanjian dengan Tuhan yang disembah oleh leluhur kami, dengan hasil, sifat yang cepat berubah, menjadi bagus. Maka di sini penulis mengajak Anda juga untuk berdoa yang serupa, sebagai berikut. Tuhan Yesus, Juru Selamatku, saya mengerti bahwa leluhur saya masih penyembah berhala, yang terikat perjanjian dengan iblis, perjanjian mana boleh jadi sudah mengikat diriku pula. Sangat boleh jadi pula ada di antara mereka yang sakti-sakti, disponsori oleh iblis. Oleh sebab itu, demi nama Yesus Kristus, saya membatalkan semua perjanjian dengan iblis dan malaikat-malaikatnya yang sempat terbentuk di masa lalu, termasuk perjanjian yang ditegakkan oleh leluhur saya. Perjanjian dengan iblis itu saya batalkan, agar murnilah perjanjianku kepada Tuhan Yesus Kristus saja, dalam bentuk perjanjian baru. Saya juga menolak setiap sponsor iblisi, karena saya tidak menyukai perlindungan dari iblis. Tuhan Yesus lebih pandai melindungi dan mensponsori diriku. Demi nama Yesus Kristus, aku mengusir pergi semua malaikat iblis sponsor kepercayaan leluhur dan sponsor kesaktian leluhurku. Tidak ada lagi ikatanku kepada malaikat-malaikat iblis itu. Ikatan rohaniku hanya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat pribadiku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya sudah berdoa, amin. Setelah pemutusan semua perjanjian dengan iblis itu, perubahan sifat akan berlangsung lebih cepat, mendekati sifatnya Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Maka kehendak Yesus seperti yang diajarkan dalam Yohanes 15 ayat 1-5 dapat terselenggara secara tuntas. Aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Suatu persenyawaan yang suci, yang tidak direcoki atau dikotori oleh ikatan rohani dengan pribadi lain. Begitulah kehendak Yesus Kristus. Kiranya penyampaian tentang hal rohaniah dalam urusan pelepasan dari berbagai ikatan yang jahat ini dapat menjadi berkat bagi setiap yang menyimak penyampaian ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati.